Ketua BPD bersama anggota yang hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP, Kepala TK, Bapak tokoh masyarakat, Bapak RT, Bu Bidan, singkatnya kita semua yang hari sini ya, saya hormati. Pertama sekali saya mohon maaf setelah lama tadi saya dalam perjalanan sudah pikir ini sampai ini ada mau jam makan mau datang. Tapi saya ada input data sehubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di tempat ini. Pertama sekali sehubungan dengan Koperasi Merah Putih Desa, saya sementara input menyangkut dengan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaan dalam aplikasi itu sudah terbentuk belum? Pasti sudah terbentuk. Kantornya sudah ada belum? Ada di mana? Kantor desa atau kantor sendiri? Kalau sendiri milik sendiri atau sewa atau milik pengurus? Saya sudah langsung input di kantor desa, Pak Desa. Begitu. Terus yang berikutnya NIB-nya, nomor izin berusahanya sudah ada belum? Nah, pasti belum. Kemudian jenis usahanya sudah ada belum? Di dalam pembentuk kemarin sudah ada gerai-gerai. Tapi ini nanti dibuat dalam bentuk proposal supaya kita bisa ajukan ke bank. Kita dua bank yang kita ajukan ke BRI dengan BNI. Nah untuk itu, tadi salah satu pertanyaan tadi, NIB sudah ada belum? Nah proses ini harus dilakukan oleh pengurus Koperasi Merah Putih sehingga dasar NIB itu terbit. Dalam NIB itu akan termuat tentang usaha-usaha apa yang akan di dalam koperasi. Ini sama dengan izin usahanya. Ini pengganti izin usaha. Nah, diharapkan supaya pengurus Koperasi Merah Putih dan juga pemerintah lebih proaktif berkoordinasi dengan koperasi. Karena mereka sebagai leading sektor yang mendampingi desa lebih khusus pada proses pengelolaan Koperasi Merah Putih. Kan pendamping juga ya dalam fasilitasi lain, tetapi dinas terkait yang mendampingi adalah dinas koperasi yang dipercayakan dari tingkat pusat. Nah, maka perlu ada koordinasi lebih intens sehubungan dengan ini. Nanti pengurus koperasi coba bertemu dengan koperasi, syarat-syarat untuk proses pengurusan IDB seperti apa. Nanti mereka akan bantu saya. Gitu. Selanjutnya kalau itu sudah ada, kita buat proposal untuk diajukan. Nah, kondisi kita terakhir ini di Kecamatan Esesa yang sudah mulai buat proposal baru 2, Aramo dengan Tirkisa. Sebentar di selainnya belum. Semua kita pasti bertanya, Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk, dia mau seperti apa lagi? Kok seperti ini sudah diam-diam tanpa ada tindak lanjut, tidak ada kegiatan. Nah, prosesnya di situ. Seperti sampai tadi. Kalau ini sudah jalan, proposal sudah ada. Yang jelas nanti dari bank akan turun verifikasi, melihat kelayakan usulan kita berdasarkan usaha dan juga dana yang kita minta. Mereka akan pastikan itu. Kira-kira dengan jenis usaha ini sebenarnya kita layaknya diberi bantu berapa? Yang dalam arti dalam bentuk pinjaman. Tadi Pak Desu sampaikan, kepala desa dari jaminan untuk proses pengembalian. Kalau kemarin kita dengar di media sosial, Menteri Desa menyampaikan bahwa kalau nanti untuk mengantisipasi keterlambatan kemacetan kredit itu sebagian dari desa untuk membayar cicilan. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Tetapi bagaimana pengurus ini bisa berusaha sehingga dia bisa berkembang untuk kepentingan kita bersama. Nah selain itu, di dalam syarat untuk buat proposal ini, anggota kemarin dari desa Ramo dan desa kita sudah ke dinas koperasi. Anggota minimal 200 orang. Artinya proses perekrutan ini harus sudah jalan oleh pengurus. Dan hal yang ini, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berpikir ini kepentingan pengurus. Ini kepentingan masyarakat. Karena koperasi dari oleh dan untuk anggota. Tidak, dan siapa-siapa. Dan secara syarat awal dulu sosialisasi sudah jelas bahwa koperasi dan anggotanya siapa? Masyarakat yang ber-KTP atau berdomisili di dalam wilayah desa tersebut.
masyarakat yang punya KTP BKK. Sehingga wajib hukumnya bahwa minimal 200 orang anggota ini harus ada di dalam keanggotaan Koperasi Merah Putih Desa BKK ini. Ini menyangkut dengan Koperasi Merah Putih. Yang kedua, menyangkut dengan BUMDes. Memang kemarin kita berdasarkan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan itu terlihat bahwa uang BUMDes itu semua kembali dikasih. Karena dengan beberapa hal sehubungan dengan masyarakat aksi dana belum kembalikan, jadi semua store ini. Pertanyaan kita, apakah ke depan ini uang BUMDes ini berpartisipasi rekening? Pasti tidak. BUMDes harus bisa berkreasi. Apa misalnya? Dengan adanya uang BUMDes sebenarnya sangat membantu kita yang seharusnya. Saya ambil contoh begini. Kalau omong di tahun 2025 ini ketahanan pangan. Di dalam keputusan Menteri nomor 3 itu dia mengatur bahwa ketahanan pangan kelola BUMDes atau oleh TPK Ketahanan Pangan atau lembaga keuangan lain ADES. Tetapi ada dana lain atau dana menjadi modal di BUMDes yang ada di rekening sekarang, ya seharusnya BUMDes bisa berkreasi. Misalkan saja pengolahan sawah. So, masyarakat butuh untuk bajak cincang lalai. Uang di BUMDes ada. Daripada kita pergi pinjam tempat lain,